Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, suara Waalaikumsalam. suara saya jelas kan ya? Kalau share screen-nya udah terlihat? Lihat Mas. Oke, makasih Mas. Ya, kita pada hari ini bertemu kembali di workshop orang siber ya. Mungkin sebelum kita masuk, ini karena sifatnya workshop dan private, nanti kita akan lebih bersifat dua arah. Mungkin saya nanti akan banyak tanya, juga akan banyak, misalkan contohnya Mas Anton, menurut Mas Anton gimana? Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing supaya ada insight baru, ada ilmu baru yang teman-teman ketahui dan kita juga terima. Dan ilmu baru juga buat saya khususnya dan buat rekan-rekan semuanya. Jadi nanti silakan bisa open open mic atau di chat juga boleh gitu. Ini juga ada recordnya ya nanti buat teman-teman yang belum bisa bergabung. Mohon maaf baru bisa mulai sekarang. Tadi juga ada teman-teman yang izin telat, jadi saya tunggu dulu sampai menit 18. Kita mulai saja ya pada kita akan mulai ya. Di sini workshop pertama menelusuri jejak digital di dunia maya. Di sini ada bahasannya. Yang pertama itu ada sosial media intelijen. Kemudian yang kedua, kita akan mencari tahu apakah data kita dapat ditelusuri atau tidak. Sebelumnya juga saya mohon maaf ya untuk minggu lalu dikarenakan ada kegiatan jadi belum sempat belum sempat melaksanakan kegiatan yang harusnya ini minggu lalu. Jadi kita undur kemarin sesuai polling. Jadi workshop pertama di tanggal 18 ini dan nanti workshop kedua di tanggal 27 ya kalau tidak salah hari Senin. Oke. Mungkin teman-teman mungkin sebagian udah tahu ya di sini ada Mas Anton, ada Mas Adrian, Mas Afif juga pasti sudah tahu lah Mas. Mbak Deva, saya juga sudah ini ya sudah follow kalau nggak salah banyak ini saya yang udah kenal mungkin ilmunya lebih banyak daripada saya dan ini kita bisa saling sharing di sini. Ini data saya ya teman-teman. Mungkin saya juga mengajak kalau teman-teman ada LinkedIn. Kalau ada LinkedIn, kemudian ada Instagram, itu bisa kita terhubung, kemudian kita berafiliasi atau ya banyak terhubung supaya nanti mungkin bisa bisa diskusi, bisa sharing, bisa apapun ya, tanya jawab. Dan saya harap juga di grup workshop ya nggak bisa aktif gitu, tanya-tanya, saling jawab gitu. Nanti insya Allah juga saya dan rekan-rekan dari yang lain gabung juga di grup workshopnya dan ikut tanya jawab gitu. Jadi yang memang grup workshop ini khusus gitu untuk teman-teman sekalian yang berkontribusi untuk kemajuan orang siber. Oh iya, ini ada sedikit disclaimer ya yang sering saya sampaikan kalau sedang webinar teman-teman semua nanti supaya kita satu konsep bahwa segala jenis informasi yang disampaikan pada webinar, workshop atau rekaman ini ya, ini entah teman-teman nganggapnya ini workshop atau webinar atau rekaman itu terserah. Ini nggak bertujuan untuk hal-hal kejahatan, tapi bertujuan hanya untuk pendidikan atau wawasan dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalkan ini dengan tujuannya adalah untuk kasih kejahatan, itu enggak ya. Jadi ini ya udah di disclaimer di awal. Kemudian dengan mengikuti webinar, workshop atau rekaman ini, kita menyetujui bahwa segala hal yang dilakukan murni tanggung jawab diri sendiri. Segala hal yang melawan hukum merupakan tanggung jawab diri sendiri. Jadi nantinya kalau misalkan terciduk, misalkan Mas siapa ini? Ada Mas. Ini contoh aja ya biar kita interaktif. Ada Mas Katon nih. Jadi kalau misalkan ngehack apa gitu ya, jadi alasannya kemarin belajar di workshop orang siber bla 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 gitu. Enggak ya. Jadi jangan gitu. Jadi kita menyetujui itu diri sendiri. Ini biar interaktif ya. Jadi saya nanti tanya-tanya juga. Maaf ya Mas Katon, cuma contoh aja. Oke.
Selanjutnya. Oke, sebelum lanjut, kita pasti udah tahu ya, gak usah di-declare lagi, gak usah dibahas lagi sebenarnya. Cuman ini harus satukan konsep dulu ya. Jadi jejak digital, segala hal yang kamu serahkan ke internet, suatu saat akan menjadi jejak langkah kamu. Percayalah, jejak itu akan sangat mustahil untuk dihapus. Kalau webinar sebelumnya, di webinar bersama Mas Rich, salah satu founding father OSIN Indonesia, itu saya sering diskusi, sering ngobrol, bahkan sering klaim bahwa jejak digital itu lebih menyeramkan daripada jejak paranormal yang ada di TV-TV, yang ada di YouTube-YouTube. Karena apa? Karena ini adalah sebuah kayak lem lem tempat gitu, dunia yang tanahnya itu ada lemnya gitu. Jadi ketika kita nyimpan sesuatu itu sulit gitu untuk dihapus, dihilangkan. Walaupun udah dicabut tapi masih ada bekas lemnya, masih ada bekas hal-hal yang nggak bisa kita hapus gitu. Nah, di dalam tadi jejak digital itu kita bisa telusuri. Ada yang namanya open source intelligence, ada yang namanya social media intelligence. Ini perbedaannya apa sih gitu? Ya, kalau dijelaskan dalam paper kayaknya dari Rand Corporation, dari William Blum, itu teman-teman kalau misalkan nanti tertarik, saya kasih papernya, saya kasih jurnalnya, itu social media intelligence itu bagian yang sangat tak terpisahkan dari open source intelligence. Bisa dibilang adalah bagian, bisa dibilang adalah suatu kesatuan, bisa dibilang adalah ilmu lain yang berbeda dari open source intelligence. Ini secara jurnal ya, secara ilmiah itu ada. Jadi dijelasin gitu. Jadi sosial media intelligence. Kenapa dikatakan demikian? Karena open source ini adalah terbuka ya. Pasti teman-teman udah tahu ya. Kalau misalkan saya ngejelasinnya terlalu jauh, terlalu ngambang, misalkan teman-teman belum paham karena ini workshop, silakan tanyakan ya. Nanti saya nggak ini juga nggak akan terlalu cepat juga nggak akan terlalu memaksakan. Jadi kita yang penting semuanya paham gitu. Nah, kalau misalkan sosial media intelijen, karena ini ruang lingkupnya adalah sosial media. Nah, sosial media adalah sumber yang terbuka. Itu kenapa bisa dikatakan alasannya itu. Tapi dalam jurnal lain juga, itu mungkin teman bisa baca The Gold Mine of Osin, itu karyanya Pastor Galindo ya. Itu dijelasin bahwa eh, saling beririsan. Jadi open source intelligence itu membutuhkan sosial media intelijen. Untuk apa? Untuk mengumpulkan informasi. Karena di dalam dunia internet ya pasti paling banyak diakses itu adalah sosial media. Kayak gitu ya, sosial media. Nah, outline-nya ya, ini fundamental OSIN mungkin akan dibahas sedikit. Ada menelusuri jejak digital kita, apakah data kita yang terhapus dapat ditelusuri, kemudian mencoba segala kemungkinan untuk mencari jejak digital kita. Mungkin kita bukan praktek ya, tapi nanti ada kayak challenge buat teman-teman, itu buat dikerjakan misalkan 1 minggu, dikerjakan buat beberapa hari, nanti kita bahas di grup, dan hasilnya bagaimana gitu. Nanti kalau ada kebingungan bisa saling diskusi dan saling sharing. Oke, ini ya OSIN for Good ya, yang selalu disampaikan di OSIN Indonesia. Kalau teman-teman belum bergabung, silakan ya bergabung di OSIN Indonesia. Bahwa sebenarnya ya nothing stay hidden forever. Jadi semoga kita selalu bermanfaat dan kita tetap jadi orang baik. Oke, kita masuk ke intinya, kita masuk ke pokoknya. Ya, kita semua pasti punya sosial media. Kita semua pasti punya akun. Kita semua punya Twitter, punya Facebook, punya Line dan sebagainya. Dan itu kita kita pakai dan itu kita gunakan untuk berkomunikasi, kita gunakan untuk chatting dan sebagainya. Kita upload hal-hal pribadi juga, upload hal-hal foto-foto kita, foto tentang keluarga, tentang kehidupan kita diupload di sana. Oke, selanjutnya. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan ya tadi ya, upload foto, kemudian kita dapat melakukan mengirimkan data pribadi sebagai penyimpanan. Mungkin di Telegram ini karena code base ya, itu unlimited. Mungkin teman-teman udah banyak yang nyimpen ini ya, nyimpen file-file di Telegram ya.
Bener atau enggak? Mungkin ada yang nggak setuju dengan pendapat saya, silakan sampaikan. Kalau misalkan setuju, silakan jawab benar ya. Jadi Telegram salah satunya udah jadi kayak media penyimpanan gitu, Drive gitu. Itu ya salah satunya media. Nah, ini kita bangun konsep lagi yang kedua. Tadi kan udah jelas yang pertama, yang kedua, ketika kita mengunggah apapun ke internet ya, mengunggah file apapun ke internet, artinya ini dari saya ya, ini nggak ada di jurnal apapun, nggak ada di buku apapun, di buku OSIN yang karangannya Pinitoria juga, Cyber Intelligence itu nggak ada, karena ini kita sepakati ya, bahwa ketika kita mengunggah file apapun ke internet, itu sama dengan kita sudah ikhlas merelakan data kita tersebar. Kalau mau berbicara data privasi, mau berbicara data protection, mau berbicara information, dan apapun itu, kalau menurut saya pribadi, itu data kita ya udah ikhlas gitu, relakan data kita tersebar. Jadi kita upload, saya upload foto, saya upload misalkan sertifikat vaksin saya nih, upload ke internet, ke Instagram, berarti saya secara gak langsung udah ikhlas. Nah, jadi ketika nanti kalau misalkan teman-teman menghadapi, misalkan pasti ditanya sama keluarga, atau kita sampaikan ke keluarga, sampaikan ke ini, kita awareness dulu ya di awal sebelum ke praktik. Eh, kita sampaikan bahwa ini tuh bukan sesuatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin ya, saya sendiri ketika mendaftar sebuah sosial media, pasti saya eh cuman ngeskip dari agreementnya ya. Jadi kan ada polisinya, ada kebijakan yang bisa dicentang. Mungkin di sini siapa yang masih masih apa namanya, masih membaca. Terus kan ada nih, ada yang agreement kan. Itu kan ada apa ya, statement apa gitu yang disampaikan. Itu ada yang masih membaca atau enggak? Jujur nih, ada yang masih membaca atau enggak? Oke. Panjang banget, skip langsung. Oke, Mas Alexander, Mas Ilyas juga jarang. Nah, itulah kenapa saya bilang kita nggak bisa menuntut gitu, mau nuntut Facebook data gue tersebar, mau nuntut ini ke kepolisian disebarkan, karena di agreementnya juga itu dijelasin, itu data privacy itu tanggung jawab kita, kita yang share gitu. Makanya saya declare nih, ini doktrin ya buat kita semua bahwa kita mengunggah apapun, file apapun ke internet, berarti kita sudah ikhlas merelakan data kita tersebar. Gitu, yang pertama ya. Ah, jadi kalau berbicara data privacy di internet ini kenapa websitenya nggak anti data breach? Kenapa websitenya nggak anti XSS, nggak anti SQL injection, nggak anti kerentanan-kerentanan yang ada di standar-standar? Ya, kalau berbicara data pribadi kita yang share, berarti kita udah ikhlas. Oke, kita satu pendapat, ini konsepnya. Jadi selanjutnya adalah semua hal di internet bisa ditelusuri. Mau itu dark web, mau itu deep web, mau itu surface web, apalagi ya surface web. Ya itu tergantung. Kalau misalkan deep web kan kayak bank-bank itu pakai deep web, itu ya tergantung itu bisa ditelusuri atau enggaknya. Ya kalau misalkan ada kerentanan berarti bisa ditelusuri. Nah, walaupun itu sudah terhapus, itu masih bisa ditelusuri. Serius ini. Kenapa? Nanti ada jawaban di slide berikutnya. Nah, case studinya. Kita ada studi kasusnya. Kita upload di Instagram. Misalkan saya mengupload sebuah foto saya ketika di pantai sama pacar saya ya. Ini kita berimajinasi dulu. Gak ada saya. Berimajinasi saya upload sama istri saya misalkan. Enggak, sama pacar saya di pantai. Dan ternyata udah putus nih. Kemudian saya mau hapus foto itu karena saya udah putus sama pacar saya. Saya udah putus sama pacar saya. Terus saya mau hapus. Nah, saya merasa itu data saya udah terhapus. Saya merasa data saya ya udah hilang gitu, udah saya hapus gitu. Atau mungkin udah saya private gitu. Tapi kalau misalkan itu teman-teman percaya gak itu datanya masih ada atau enggak? Mungkin saya minta pendapat nih ke teman-teman di chat atau misalkan silakan mau open mic juga, open mic. Percaya gak atau datanya masih ada atau udah terhapus? Kalau studi kasusnya tadi kayak saya punya pacar, saya ngupload foto bareng pacar saya di pantai, udah putus, saya ngehapus eh, postingan saya tentang pacar saya itu.
Nah, menurut teman-teman datanya masih ada di internet atau enggak? Silakan dijawab ya, biar kita satukan persepsi. Bisa ke indeks sih di Google. Bisa ke indeks. Oke, siap. Mas, siap. Mbak siapa tadi? Oke, betul Mbak. Bisa ke indeks. Oh, oke, masih ada ini dari Mas Fikri, masih ada dari Mas Alexander. Masih ada karena biasanya server diduplikat ke banyak server lain untuk backup dan redundancy. Ini mungkin internal ya. Oke, setuju. Internal, Mbak Abidah masih. Mas Anin atau Mbak Anin ini masih ada, masih ada. Mbak Deva masih ada, Mas Katon sepertinya masih. Belum yakin nih Mas Katon sepertinya ini masih ada Mas, barangkali ada yang udah save. Oh, bisa mungkin. Oke. Berarti nggak perlu pertanyaan ini ya karena udah yakin semuanya datanya masih ada. Berarti security awareness dari teman-teman yang ikut workshop kali ini luar biasa gitu. Keren. Nah, sayangnya tidak. Banyak web yang auto scraping. Ini fokus pertama saya adalah web yang auto scraping. Teman-teman pernah tahu platform ketiga dari Instagram nggak? Misalkan, contohnya ini kita ambil studi kasus Instagram. Itu Instagram. Ada yang namanya Hublagram, ada yang namanya Pictagram, ada yang namanya ya banyak gitu. Yang gram-gram belakangnya, yang situs-situs kita bisa lakukan eh, surfing, bisa lakukan menjelajah dokumen digital, data-data digital yang bisa kita lakukan di Instagram, tapi kita pakai aplikasi pihak ketiga, pakai web aplikasi pihak ketiga. Pernah gak memakai aplikasi atau website demikian untuk mengakses Instagram? Jadi ya kayak aplikasi mungkin kalau Telegram, misalkan Telegram X, kalau misalkan Instagram yang Instagram Mode, atau misalkan websitenya Pintagram, atau misalkan website mungkin nanti kita cek di ini ya di langsung di internet setelah ini. Belum pernah ya. Mungkin yang pernah auto like. Nah, jadi tadi ada yang benar nih dari Mas Alexander. Mungkin ya benar ada duplikat ke banyak server. Tapi ini kan ceritanya ini backup ini ya backup internal ya. Pasti semua server, semua perusahaan pasti punya backup internal. Tapi yang dimaksud saya auto scraping itu adalah ketika misalkan teman-teman mengupload di Instagram. Instagram kan otomatis ini adalah sosial media yang terkenal gitu ya, sosial media yang populer. Oh iya, ini sudah saya ini ya, Zoom-nya sudah saya record ke YouTube secara private. Jadi nanti teman-teman bisa nontonnya via YouTube yang link saya kasih secara private. Oke. Jadi supaya enak kalau via YouTube, jadi bandwidth-nya kecil juga. Oke, makasih Mas Samil. Ini udah saya live. Ini live-nya ini sih nggak public, cuma nanti bisa ditonton oleh teman-teman yang baru bergabung. Oke, saya lanjutkan ya. Karena Instagram ini adalah sosial media yang terkenal, tentunya banyak ya orang jahil, orang iseng untuk memanfaatkan ini untuk bisnis, untuk memanfaatkan ini untuk kebutuhan pribadinya, sehingga apa ya namanya? Sehingga ya itu dijadikan lahan gitu, lahan bisnis. Upload jadi nge-scraping. Jadi sudah ada codingan-codingan, sudah ada script-script dari website lain yang menargetkan Instagram ini. Jadi ketika ada akun yang upload, dia juga ngambil API-nya, dia juga ngambil datanya, dia juga ngambil ini. Jadi ketika dihapus di Telegram, itu sama aja bohong. Karena datanya udah ya tadi kata siapa ya? Udah ada yang save kalau Mas Ilyas. Kalau save biasa mungkin udah ada yang nge-save, udah ada yang nyimpen ya kayak mungkin kemarin ya video-video viral itu. Nah, tapi kalau ini lebih canggih lagi. Ini pakai script yang diinstal di sebuah server yang menargetkan Instagram. Itu pasti ada scraping. Scraping itu sekarang lebih mudah. Nanti saya jelasin juga pakai plugin-plugin. Gak akan saya praktekkan dengan hal-hal yang terlalu jauh ya teman-teman. Jadi saya akan praktekkan dengan hal-hal yang dasar dari plugin, dari website gitu. Oke. Sejauh ini sebelum kita lanjut nih, ini masih banyak materinya. Ada yang mau ditanyakan dulu seputar yang tadi.
saya harapkan ini jadi security awareness ya, karena tujuannya juga untuk security awareness juga buat teman-teman. Jadi silakan monggo bertanya, saya buka banyak sesi diskusi dan tanya jawab, atau misalkan mau mengkoreksi saya monggo, sangat diharapkan juga. Mas tadi maksudnya mungkin salah, Mas maksudnya lebih benar gini. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau nanya dulu atau kita lanjut dulu juga monggo. Oke. Oke, teman-teman maaf disconnect barusan. Kita lanjutkan ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Rozi. Ya Mas Alex, sorry. Sekarang udah jelas suara saya? Udah. Oke, makasih Mbak Aisyah ya. Dah dari Mas Alex, Mas, kalau seseorang yang akunnya punya akun FB tapi nggak ada di pencarian FB dan pencarian Google itu, apa beneran ada akun FB-nya? Barangkali akunnya sengaja disembunyikan atau apa gitu ya? Karena suatu hal begitu, maksudnya nggak terindeks gitu ya. Mas Hasib, Mas Rozi, silakan diperjelas aja. Monggo open mic aja, santai aja. Kita kan private juga, ini cuma 30 orang. Jadi nggak usah malu buat tanya. Saya masih belum nangkep maksudnya dari Mas pertanyaan Mas Hasib Rozi. Halo, suara saya terdengar, Mas? Terdengar Mas, monggo. Ya, jadi maksudnya itu karena misalnya dia pengen apa identitas aslinya itu nggak pengen dipublikasikan ke teman-temannya atau misalnya dia apa lagi kena kasus kriminal mungkin atau gimana. Maksud saya seperti itu. Jadi dia kayak menyembunyikan akun medsosnya, akun Facebooknya itu, jadi nggak terindeks di Google, bahkan di pencarian Facebook itu sendiri itu, apakah masih memungkinkan seperti itu, Mas? Oh, oke. Kalau dilihat nih, saya studi kasusnya Facebook. Kalau setahu saya ya, saya sempat pernah punya akun Facebook. Cuman beberapa bulan lalu akun Facebook saya take down karena saya anggap sudah tidak bermanfaat lagi, sudah tidak apa namanya, sudah tidak bermanfaat lagi, sudah tidak digunakan. Saya take down karena banyak data pribadi saya, banyak zaman alay saya sebelum saya kenal security, sebelum saya kenal cyber security, sebelum saya kenal awareness gitu. Nah, kalau ngakunya punya akun FB, seharusnya bisa terindeks Mas di Facebooknya. Ya kalau misalkan nggak bisa terindeks, berarti itu nggak punya akun FB. Karena yang bisa disembunyikan, diprivatekan kan postingannya. Kalau akun pasti terlihat namanya siapa, ada URL-nya, atau kita mau bicara lebih jauh ada ID Facebooknya gitu, itu pasti terindeks.
Jadi mungkin ya bisa aja bohong, bisa aja cuma ngada-ngada. Seharusnya ada yang bisa di-privatekan, tidak terlihatkan itu adalah postingannya. Kecuali kalau misalkan Facebooknya udah take down, Facebooknya udah pernah di-report berkali-kali sama orang, dan Facebooknya sementara dinonaktifkan sama Facebooknya, itu nggak kelihatan. Tapi akunnya masih ada, tapi itu nggak kelihatan. Saya ada satu akun lagi, akun Facebook yang memang itu apa namanya, saya report sama sama saya sendiri biar ke take down, tapi ternyata nggak kehapus akunnya, tapi akunnya dinonaktifkan sementara sama pihak Facebooknya, gitu, jadi nggak kelihatan. Ya, itu Mas Rozi, Mas Hasib Rozi. Kemudian dari ini Mbak Melva ya, Mbak Melva atau Mas ya? Oke, maaf ya kalau saya tak salah. Mau nanya, web yang auto scraping tadi itu gak kedetek sama Instagram ya, sampai bisa di copy-copy data yang di-up ke Instagram. Terus juga apakah user yang akunnya private juga gak terjamin datanya? Web scraping itu kan ada auto, ada yang enggak. Kalau saya pernah bahas di workshop di anak teknik ya kalau nggak salah, beberapa bulan lalu. Mas Apip juga ikut ya, Mas Apip, tahu pas itu. Kalau nggak salah Mas Apip ikut. Saya kenal, tahu banget. Ya, Mas Apip ikut itu bahas Osingram ya, Mas. Osingram itu yang manual scraping. Nah, sedangkan kalau auto scraping itu maksudnya, jadi ibaratkan gini Mbak, itu bukan kriminal. Jadi Mbak Melva itu punya rumah nih. Di depan rumah Mbak Melva itu kayak ada jemuran nih, ada jemuran. Nah, jemuran kan itu kan bisa kelihatan orang lain. Nah, orang lain berhak kan untuk melihat karena itu jemuran terpampang jelas, jemurannya terlihat jelas oleh banyak orang. Masa kita mau kayak, oh kamu jangan lihat jemuran saya. Ya, mana bisa saya gak lihat karena saya lewat juga kelihatan. Itu kan, itu kan data publik. Nah, itu di copy, itu di apa namanya, disebarkan, di disebarkan, di copy ulang jadi data mereka, dan itu sebenarnya ada yang berizin, ada yang enggak, ada yang kerjasama, ada yang emang ilegal, banyak sih jenisnya. Kalau akun private, eh, saya belum pernah sih, saya nggak bisa ngomong karena saya belum pernah coba, dan saya nggak ada datanya, terkait akun private dan belum pernah baca. Seharusnya sih kalau kita berbicara halnya private itu nggak bisa, karena private kan ada hak istimewa dari usernya sendiri. Kecuali kalau misalkan Mbak Melva itu pernah posting fotonya itu eh, awalnya itu publik. Nah, otomatis kan awalnya itu publik itu bisa ke-save dulu kan sama orang lain, atau misalkan ke scraping dulu kan. Nah, tiba-tiba Mbak Melva berubah akun Mbak Melva jadi private. Nah, itu datanya tetap terkirim kan. Kecuali kalau misalkan private dari awal, itu mungkin akan lebih aman. Tapi saya nggak bisa menjamin. Saya belum pernah literasi terkait hal ini. Mungkin nanti kita bisa next, bisa cari bareng-bareng. Oke, dari Mas Samil ya. Sebelum lanjut, ini satu lagi mungkin ya. Mas, kalau website online converter ke PDF dia lagi itu udah terjamin aman gak Mas datanya? Soalnya kan kita upload data. Nah, ini lagi apa ya? Mungkin saya juga sering sih gunain. Tapi, nah ini Mas, pentingnya kita baca apa namanya tuh, dokumentasi, terus baca rules-nya, baca agreement-nya, policy kebijakannya yang ada di web tersebut. Saya pernah buat konten terkait 7 mesin pencari dan perbandingannya itu di YouTube Orang Siber. Perbedaannya apa aja saya baca. Kayak misalkan perbedaan DuckDuckGo dan Google itu sangat jelas. DuckDuckGo nggak nyimpan riwayat histori kita untuk carinya. Tapi kalau Google itu menyimpan untuk keperluan marketing. Jadi kenapa kita misalkan ketika kita nyari sepatu tiba-tiba di Instagram ada iklan sepatu, ya karena itu gitu. Itu disimpan itunya. Nah, sedangkan kalau DuckDuckGo itu nggak nyimpen. Duck.com atau DuckDuckGo.com itu nggak nyimpen. Terus ada juga mesin pencari yang benar-benar dia gak nyimpen apapun. Bahkan gak nyimpen kayak riwayat pencarian, gak nyimpen apapun. Ada juga, itu tergantung. Nah, kalau ini berbicara aman atau enggak tidaknya, saya nggak bisa nuduh gitu. Nggak bisa nuduh, oh ini website online PDF converter si A jelek, si A ini ngambil nyuri data, terus website online converter yang si B ini bagus kayak gini. Itu nggak bisa. Karena itu kita dibaca dulu terus argumennya. Lebih jauhnya ini antara bohong atau enggaknya itu urusan mereka.
Yang penting kita baca dulu ada perjanjiannya. Tapi kalau misalkan yang terkenal-terkenal yang bisa dipercaya pasti kayak ada certified gitu ya. Certified-nya ISO berapa gitu. Terus certified-nya dari apa, kebijakannya dia memenuhi GDPR ya. Terus memenuhi peraturan mana gitu. Biasanya ada certified-nya gitu Mas Samil. Terjawab ya? Kalau belum terjawab monggo. Kalau ada yang lain mau nambahin monggo juga Mas biar dua arah kita. Kalau yang pernah itu Mas Alex apa ya? Kalau yang pernah saya pakai ada info data diupload akan dihapus setelah beberapa jam. Ya, tadi kan berbicara ada slave gitu ya, ada memory backupan. Jadi misalkan kita hapus data di Facebook nih. Ada data di Facebook, terus data kita hapus. Saya lupa ya kalau Facebook nyimpennya berapa lama. Jadi nyimpennya tapi kita ambil contoh ya, ini contoh aja ya. Aslinya saya lupa asli Facebook nyimpennya berapa lama. Jadi ketika kita udah hapus, ini internal ya, kita nggak bicara scraping dulu, nggak bicara yang manual auto scraping atau manual scraping. Tapi secara internalnya kita ngehapus data, datanya udah terhapus di sistemnya, di sistem yang bisa dilihat oleh orang lain. Tapi data tersebut masih tersimpan di servernya Facebook. Nah, contoh ya ini, misalkan ada ngeklaim bahwa ini 1 bulan setelah ini akan dihapus secara permanen. Nah, tapi 1 bulan sebelumnya itu nggak dihapus. Ini sebenarnya ada bagus atau enggaknya. Kegunaannya ini untuk verifikasi data selanjutnya, untuk misalkan pemulihan akun. Misalkan kan kita bisa aja berubah pikiran gitu. Atau misalkan dan lain-lain. Banyak sekali faktornya. Itu bisa aja, Mas. Nah, bener atau enggaknya ke depannya kan kita nggak bisa mastiin ngecek bener atau enggaknya. Dan itu ya tergantung integritas perusahaannya masing-masing. Ya, kalau misalkan perusahaannya yang udah terawasi, terintegritas, udah certified, insya Allah ya nggak ada kan macem-macem lah. Itu Mas Alexander. Terjawab ya Mas? Atau mau nambahin monggo? Oke. Oke, kalau masih gak percaya bahwa data kita akan login ya sekarang. Kui. Oke, teman-teman chat lah beberapa kata mungkin ya. Sosial media intelijen itu apa sih menurut teman-teman? Mungkin 1 2 kata. Misalkan stalking, stalking mantan, stalking pacar, stalking gebetan orang atau apa. Dalam beberapa kata mungkin. Jadi nanti kita coba analisa menurut kata teman-teman. Jadi kita oh paham gitu. Ini ternyata sosial media intelijen. Coba di chat aja teman-teman, rekan-rekan. Jadi sosial media intelijen itu apa sih? Misalkan memonitoring, mencari data, itu apa aja 2 kata juga nggak apa-apa. Nanti kita akan atribusi setiap pendapat teman-teman. Dari Mbak Aisyah, memanfaatkan data tertentu dari informasi yang dibagikan ke medsos. Oke, bisa diterima juga Mbak benar. Kepoin IG gebetan, Mas Anton. Mencari data seseorang melalui berbagai sosial media platform. Oke, bisa. Oke, Mas Alexander. Yuk, ditunggu lagi nanti kita atribusikan semuanya. Profiling mungkin dari Mas Hasib Rozi, searching pakai mode incognito ya maksudnya. Oke. Nggak mesti rahasia juga sih Mas sebenarnya. Tapi ya lebih bagus itu jejaknya terhapus gitu. Stalking rapih ibaratkan. Kalau saya mau cerita, saya sosial media intelijen itu ya stalking dengan terstruktur. Stalkingnya terstruktur, jadi bukan hanya lihat
profilnya, bukan hanya lihat postingannya dia komen sama siapa, dia deket sama siapa. Tapi kalau saya pribadi sih ini asumsi saya, sosial media intelijen atau SMI itu ya stalking secara terstruktur dan terarah serta terukur. Yes, bahasanya ini banget ya, alay banget. Oke. Dari Mas Malik, memantau dan mengelola sosial media. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah dapatlah inti-intinya sudah ada. Itu intinya. Ini ya, mungkin dari ikon-ikon ini telah terjawab oleh beberapa pernyataan dari rekan-rekan semua. Pertama, ada sosial media. Sosial media itu ini pasti adalah sumber data yang luas. Sumber data yang luas, sumber data yang miliaran adanya, orang di sana berkecimpung, berkomunikasi, menjual ini itu, berbisnis, menggunakan untuk apapun. Nah, sosial media ini kan ada data-data yang bersifat publik. Nah, data-data yang bersifat publik ini bisa dianalisa, ulangi, dimonitoring, dikumpulkan, digathering dengan seseorang yang ingin mengumpulkan. Ini bisa seseorang yang memang untuk keperluan apapun ya. Jadi dikumpulkan datanya, datanya setelah dikumpulkan dianalisa, datanya penting atau enggak, datanya bisa digunakan atau enggak. Nah, setelah datanya dianalisa, difilter, dijadiin dijadiin sebuah laporan. Laporan ini, report ini untuk apa? Ini cuman tiga tiga ini aja ya. Sebenarnya banyak nih, tapi ini kita cuman kerucutkan jadi tiga saja. Nah, yang pertama, report ini bisa digunakan untuk bisnis. Untuk bisnis ya. Jadi untuk bisnis, misalkan teman-teman itu adalah CEO perusahaan marketplace hijau. Nah, sedangkan teman-teman itu adalah sedang melihat bahwa marketplace merah itu sedang naik daunnya nih. Nah, teman-teman itu bisa melakukan sosial media intelijen. Biasanya ada tim khusus, ada tim-timnya sendiri. Ini untuk di tim marketing ada tim sosial media intelijennya untuk melihat sentimen analisa masyarakat terhadap marketplace hijau itu bagaimana? Sentimen masyarakat, apakah oh ini marketplace hijau ratingnya sekian-sekian. Kalau misalkan sistemnya jelek, terus misalkan withdraw-nya nggak bagus. Nah, itu tuh didata sehingga nantinya data-data tersebut dikumpulkan, dianalisis menjadi sebuah report. Nah, itu akan diusulkan kepada jajaran atas untuk menjadi usulan perbaikan, usulan bisnis dan menambahkan fitur-fitur baru, upgrade hal-hal yang baru gitu, yang sebelumnya dikomentari oleh yang lain. Ini sorry banget ya, typo Sosia. Oke. Itu untuk branding juga, bisa juga untuk branding. Teman-teman ingin tahu nih, saya sebenarnya ingin studi kasusnya caleg ya, tapi saya nggak mau bahas politik. Misalkan saya ingin branding nih, saya ingin tahu sentimen analisa orang-orang ke saya bagaimana. Oh, sentimen orang-orang ke saya nih udah security nih, udah ini contohnya ya, udah security. Kemudian karena udah security ini, apa namanya? Berarti saya harus meningkatkan branding saya dari reportnya, meningkatkan misalkan membuat konten-konten tentang security, eh, apa maksudnya tuh sharing-sharing tentang security. Jadi supaya nanti saya bisa bantu banyak orang, contohnya ya gitu. Mas. Nah, kalau misalkan investigasi ini untuk keperluan ya dari pihak militer juga ada, dari pihak hukum juga ada, dari pihak kepolisian, keamanan, pertahanan juga ada, yang lain badan-badan terkait juga ada. Jadi nggak ada pengumpulan informasi dari seluruhnya. Misalkan ini ada atribusi nih, ini dia ngobrol sama siapa aja, larinya ke siapa aja, itu kelihatan. Kayak gitu untuk investigasi. Sampai sini paham kan? Dapat diterima kan ya? Jadi kalau ada mau pertanyaan silakan langsung aja ketika chat. Ada Mas Katon, ini kita fundamentalnya dulu, kita udah masuk ke tahap bisa ditelusuri. Jadi ketika nanti kita dihadapin dengan tools, oh iya ya maksudnya tools ini tuh enggak. Jadi kita enggak hanya sekedar pakai tools gitu. Itu ya tadi sosial media intelijen. Nah, ada 3 kunci dalam melakukan sosial media intelijen. Yang pertama, listen. Yang kedua, analyze. Yang ketiga, engage. Artinya yang pertama itu ya kita harus melihat apapun, mata kita buka, telinga kita terbuka ya internet, terbuka dengan semua data.
Jangan kucilkan. Oh ini data gak penting. Oh ini data gini-gini. Tapi ternyata suatu saat bisa penting. Kita nggak tahu. Jadi kita harus punya, terus kita harus punya analisa yang kuat. Ini datanya akan berguna untuk apa? Datanya akan digunakan untuk apa? Datanya apakah ini bermanfaat untuk mendukung tadi kebermanfaatan yang ada di proses terakhir tadi sebelumnya? Nah, Inject ini nantinya datanya ini bisa diproduksi, datanya bisa di-share, bisa menjadi sebuah laporan yang bermanfaat. Itu sih kuncinya. Kuncinya 3. Nah, kalau berbicara alurnya, Social Media Intelligence Cycle itu ada 6 tahap. Ini menurut Jessica Tenas ya. Nanti saya share untuk nanti saya share ya sumber-sumbernya. Kemudian jejak komentar di message apa bisa ditelusuri termasuk bisa dijadikan sentimen analisa. Bisa banget Mas Rozi, bisa banget. Banyak platform juga bisa banget. Nah, yang pertama dalam melakukan social media intelligence, kita harus menargetkan kita mau ngapain ini. Kita mau ngeregetin apa? Kita mau ngapain? Kita mau cari informasi tentang apa? Kedua, kita masuk ke tahapan tools, pemilihan tools. Apa saja tools yang akan kita gunakan? Apa saja tools yang akan kita beli? Kalau misalkan terus ada yang berbayar juga ya. Apa aja tools yang akan kita praktekkan kepada tim. Nah, setelah toolsnya udah dipilih nih, list toolsnya apa aja, kemudian. Tapi saya selalu jelasin ya bahwa SOSIN atau SOCMIN ini nggak bergantung pada tools. Ibaratkan gini, eh, kita makan, kita bisa pakai sendok, tapi walaupun nggak ada sendok, kita masih bisa makan kan? Nah itu juga OSIN, itu juga SOCMIN. Jadi ketika kita pakai tools, kita masih bisa SOCMIN, tapi kita tanpa tools juga, kita masih bisa juga kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah gathering data. Ini pengumpulan data. Data dikumpulin semua, dimasukin gudang, dimasukin rumah, semua kumpulin dari sini. Saya dapat data ini dari website ini segini segini gini. Oke, simpen. Saya dapat ini dari website ini segini segini. Saya dapat data ini ternyata si ini temannya si target. Oke, simpen. Ternyata si ini pernah komentar sama si target bahas hal aneh-aneh. Oke, simpen. Semua disimpan, semua di gathering data. Jangan dulu difilter. Karena ke bawahnya itu ada tahap filtering. Kita mencoba membedakan mana data-data misalkan memfiltering itu adalah data yang masuknya ini nama, ini email, misalkan dalam sebuah Excel ya kayak gitu. Terus dianalisa, oh datanya nggak penting, oke drop, nggak penting remove, nggak penting simpen. Oke, maksudnya penting simpen kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah engagement, jadi sebuah hasil. Itu ya. Oke, teman-teman udah buka Chrome-nya belum? Chrome-nya, Google Chrome-nya. Dibuka aja dulu ya Google Chrome-nya. Oke. Ini target ya, ini contoh ya. Target kita menentukan, contohnya nanti kita adalah objeknya adalah akun Twitter. Nah, di akun Twitter ini kita mengumpulkan informasi dari akun Twitternya target, mencari jejak digitalnya target. Itu pernah ngapain aja. Ini ya target. Ini contohnya ya. Jadi teman-teman ini bisa dikembangkan sendiri. Bisa dimandirikan sendiri. Ya nggak apa-apa Mas Rozi. Cuman nanti kalau terkait pluginnya mungkin akan berbeda. Jadi bisa disesuaikan aja kalau pakai Brave browser. Nah, pemilihan alat tempur. Tools. Ya, tools ini pemilihan alat tempur nih. Kalau kita akan coba bahas Twitter aja dulu ya, karena waktunya mungkin nggak akan cukup. Jadi, nah, ada plugin Chrome, no, Reverse, terus ada Search Advanced, Wong, TweetDeck, Polar, Tweetonomy, Social Bring, kemudian Tweet Metadata, Git, Tinfolic, dan Twin. Kemarin sempat bahas Twin sama Mas Afif juga, Twin. Oke, ini banyak ya pemilihan alat tempur. Nah, gathering data, kumpulkan semua segala jenis data kayak tadi. Misal, kumpulkan dalam sebuah word ya. Jadi ketika kita searching, jangan asal searching. Makanya tadi saya bilang, SOCMIN ini adalah sesuatu hal yang terarah, terukur. Jadi kalau stalking kan kita cuman kayak kepuasan sendiri ya. Kalau SOCMIN ini ya kita ada tujuannya, ada targetnya. Jadi nggak bisa eh apa ya namanya itu sembarang gitu, nggak bisa sembarang. Karena kalau mau dianggap SOCMIN ya kita harus kumpulkan, misalkan kumpul di Word ya, urutkan sesuai jenis datanya. Ini dapat dari website ini dapat melalui tools ini dapat dari si target ini kayak gitu.
Kemudian contoh filtering. Nah, data-datanya pilih data yang telah dikumpulkan. Nah, masukin ke Excel ini teman-teman, rapikan datanya sesuai tipenya. Namanya siapa aja, tulis di Excel. Nama, saya sudah mendapatkan nama terkait ini. Mbak Anin sama Mbak Anin dia sekolahnya di sini di sini di sini. Terus sama Mbak Deva misalkan dari Bali bla 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 contohnya. Terus Mas Doni, Mas Doni tuh pernah main ke sini, terus pernah pernah ngupload foto tentang Puncak Bogor misalkan contoh ya. Terus Mas Fikri pernah apa? Itu dikumpulin, dirapihin dalam suatu Excel. Jadi ketika kita membaca nanti itu rapih, itu bisa kita baca. Itu yang dilakukan oleh teknik marketing. Kenapa startup itu sukses? Kenapa startup itu bisa berkembangnya itu kayak gitu. Urutkan sesuai tipenya. Selain dari keberuntungan dan takdir, yaitu salah satunya perjuangannya. Kemudian, oke, filtering, udah, kemudian analisis. Nah, ditelaah kembali apakah data dapat digunakan, apakah data mendukung proses bisnis. Ini datanya apa? Kalau misalkan kita cuma ngumpulin kayak, oh ini orangnya itu suka makan permen, orang itu suka makan eh suka makan apa? Suka makan pisang, suka makan keju. Ya kalau nggak penting ya kita drop karena takutnya nggak bermanfaat. Tapi dianalisa benar-benar takutnya ternyata makan keju itu berkaitan dengan kejahatannya. Ternyata di TKP ditemukan keju. Itu itu bisa mudah, mungkin aja terjadi teman-teman, mungkin aja. Kemudian ini ada engagement hasil telah didapatkan ya, datanya bisa digunakan. Jadi sebuah report kayak gitu. Nah, kita akan ambil studi kasus Twitter. Oke, sekarang kita buka Twitternya ya. Twitternya. Ya, kita buka Chrome-nya, kita akan masuk ke Twitter. Oh iya, belum kelihatan ya. Sudah terlihat belum teman-teman? Udah. Oke, kalau kurang besar bisa disampaikan ya. Oke, ini adalah sebuah Twitter. Kita ingin tahu pertama relasi nih. Kita siapa nih? Ada yang punya akun Twitter? Mungkin bisa dijadiin ini. Ini private kok, ini buat kita aja. Silakan akun Twitternya. Di-share aja nggak apa-apa. Ini salah orang-orang baik semua di sini. Ini untuk edukasi aja. Nggak akan di exploit, nggak mungkin itu. Silakan yang mau jadi apa namanya tuh relawan akun Twitternya untuk kita telah. Akun Twitternya public figure aja kali, Mas. Oh, siapa? Pirsa Besari. Kalau Oke, nggak Firsa siap. Besari, Pak Jokowi misalnya. Oke, ya nggak apa-apa ya. Oke, nanti kalau misal teman-teman mau ngembangin silakan. Mungkin kalau public figure itu lebih mudah maksudnya. Oke, kita Pirsa Besari ya. Oke, terima kasih Mbak sarannya. Ini mentang-mentang muncul paling paling depan. Ini Twitternya orang siput juga ada di Twitter, masih baru sih nggak terlalu aktif, tapi kalau mau follow aja di ini ya @orang siber juga. Nih scroll. Oke. Ini ya, ada komen-komennya ya. Kalau misalkan Mbak siapa ya tadi yang nyaranin Mbak Besari? Mbak boleh speak up lagi tadi Mbak siapa? Saya belum Saya, lihat. Aisyah. Mbak Aisyah ya. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau misalkan kita mau menelaah ya stalking biasanya kan kita cuman kayak scroll, tadi di komen ini. Oh iya ada onde-onde. Oh iya ada orang komen ini. Gitu doang kan kalau scroll? Atau ada ya scroll yang terstruktur? Maksudnya stalking kan gitu-gitu doang. Sorry. Stalking gitu-gitu doang kan ya? Lihat-lihat doang kan ya? Setuju gak? Atau misalkan silakan bantah aja kalau saya salah. Harus ada kata kuncinya sih, Mas. Misalnya kayak kita misalnya ya, jadi ketahuan deh nih saking orang. Misalnya kalau public figure kita mau tahu kan mantannya siapa gitu biasanya. Ada kata kuncinya misalnya pakai kata yang atau sayang atau misalnya pacar aku gitu. Tapi memang harus disesuaikan lagi sama gaya bahasanya juga. Pengalaman saya sih gitu. Ya, bener banget. Jadi ada hal yang dituju ya, ada targetnya bener sih. Kalau target mungkin udah memenuhi nih, ada targetnya. Tapi paling stalkingnya gini-gini aja. Kita ingin tahu nih,
Anggap aja lah Pirsa Beser itu adalah target kita. Dia itu adalah seorang, tapi ini cuman iseng aja ya, cuman bercanda aja, seorang kriminal aktor misalkan. Dia sudah berbicara dengan siapa aja, kok Twitternya dikomen oleh siapa aja. Nah, kita kan ingin menumbuhkan ya, kita kan bingung ya mau mengerucutkan satu-satu secara manual. Nah, itu ada plugin yang namanya Trippers. Trippers ini, nah untuk mencari tahu nih relasi-relasinya dia kemana aja, dia berbicara dengan siapa aja. Ini relasi, yang di komennya siapa aja, yang dikacangin siapa, yang di ini siapa. Nah, ini namanya Trippers. Ini berbentuknya plugin. Silakan teman-teman di-download aja, dicoba Trippers namanya. Oke, Trippers ya. Itu tadi toolsnya, salah satu toolsnya. Kemudian, ini ada yang mencurigakan nih di kata sekumpulan dari Mas Firsa Besari ini. Kita bisa cek, bisa pakai Hunchly, kita bisa take note, capture, masukkan QRL untuk block list dan masingnya. Izin Mas, tadi nama pluginnya apa ya? Oh, Trippers Mas, saya chat di chat ya. Ini setahu saya ada di Mozilla juga, ada di Chrome, ada di Mozilla. Tapi kalau misalkan di yang lain saya kurang tahu, tapi silakan dicoba aja. Atau misalkan mau download dari Chrome extension terus di install di Brave browser, dicoba aja dulu. Biasanya sama sih bisa. Tapi mungkin beberapa kasus nggak kompatibel, tapi dicoba aja. Itu ya, itu lakukan. Jadi kita lebih tahu ya, mungkin lebih tahu, oh ini orangnya ke siapa. Kemudian ini kata sekumpulan ini mencurigakan. Itu ibaratkan, wah ini ambigu katanya apa. Kita bisa pakai Sputnik, kita IP-nya apa aja. Yang kedua, Sputnik. Ini adalah OSINT plugin yang superior lah. Kalau misalkan kita, teman-teman udah tahu OSINT Framework belum? OSINT Sudah Framework. Mas. Nah, kalau ini tuh kayak OSINT Framework versi pluginnya, Sputnik. Ini kayak nama ini ya, nama sebuah kasus, nama perusahaan yang kena sabotase. Bukan, Sputnik kan ini ya, apa satelit ya Sputnik itu. Oke. Ini IP-nya banyak nih, alien fault-nya. Bisa kita di search di Sodannya juga. Kita coba sekumpulan, dicari kan? Ini nggak ada karena sekumpulan apa? Ini kita langsung, jadi kita nggak perlu buka banyak tab, kita buka Sodan dulu, kita buka ini dulu. Sodan itu ya pencarian yang lebih powerful ya. Kita bisa melihat apapun yang lebih dari Google. Jadi bukan hanya sekedar googling atau stalking. Kayak gitu ya. Kumpulan terus Sputnik, kita nyari URL-nya, ternyata ter bisa kita scan juga misalkan ya. Sekarang cyber.com. Kayak gitu ya. Kita bisa scan juga. Jadi udah powerful ya. Kalau kita nggak bisa coba satu-satu ya teman-teman, toolsnya, karena nanti toolsnya silakan teman-teman coba. Karena OSIN itu kuncinya kayak nyoba-nyoba. Kalau dijelasin aja nanti nggak terlalu paham. Ada Hunchly juga. Ini Hunchly sebenarnya yang baru bayar, tapi saya lagi trial. Itu ya, banyak nih di sini hash-nya. Kemudian yang khusus Twitter tadi ada. Ini layar saya yang terlihat apa, Mas? Masih Chrome-nya? Ya di Twitter Mas. Oke, masih ya. Oke. Ini mana ya tadi? Oke, kita akan buka. Follower Wong. Apa sih follower Wong? Nah, kita akan coba tadi si Pirsa ini kita masukin ke follower Wong. Aduh, masukin. Kita do it. Nah,
Nah, kita kan ingin mengklasifikasikan si Virsa ini udah nge-tweet, udah berbuih berapa kali sih? Ternyata dia udah berbuih 33.000 kali. Followernya, akunnya udah berapa lama sih dia punya akun? Nah, ini bisa kita ketahuan. Biasanya kan akun-akun palsu itu baru buat kan ketahuan umur akunnya gitu, sosial authority-nya berapa. Kalau si Virsa karena dia public figure dan sudah centang biru pasti 94, ini akunnya kemungkinan asli gitu. Kalau akun-akun kita ya kayak akun-akun saya ya pasti sosial authority-nya kecil ya, karena bukan orang siapa sih gitu saya gitu. Kayak gitu. Paham nggak sejauh ini Mas maksud yang saya sampaikan barusan? Akan berguna nantinya. Itu ya satu. Oke, selanjutnya kita jangan ini ada comparison. Kita bisa membandingkan Mas siapa ya tadi? Mas contohnya Mas siapa ya? Mas Doni sama Mas Ibnu sama Mas Katon. Ini menemukan sebuah akun masih ini masih apa namanya tuh nggak yakin gitu ya. Akunnya yang mana sih yang asli? Selain kita Persa Besarinya pakai underscore yang ini. Yang ini underscore-nya di belakang. Kita compare. Ada gak? Nah, ternyata ada. Nah, ada compare. Ini kelihatan mana akun yang asli yang palsu. Akunnya yang kalau Virsa kan akunnya udah dari 8,60 tahun. 60 tahun. 8,6 tahun. Terus kalau si Virsa Besari ini udah yang 2 tahun. Ini cuma 1 tahun. Kelihatan ya yang mana akun palsu berarti ya. Otoritinya cuma 1, otoritinya 2. Tapi ini si Virsa yang asli ini udah sampai 94 kayak gitu. Di samping ini. Sama kalau kita berbicara besok sih saya kebetulan mau bahas jurnalistik juga di anak teknik. Ini makanya gunain ada plugin record ini. Kalau misalkan jurnalistik itu apa namanya? Harus ada recordnya. Kalau OSIN itu harus ada. Ini sharing aja ya tambahan. Harus ada video editornya, harus ada ininya kalau jurnalistik karena banyak banget. Kayak kemarin kasusnya Omnibus Law itu yang dibakar itu. Oke, monggo Mas, silakan sesi tanya jawab dulu kita. Monggo ditanyakan. Mas Dendi, ini mungkin pertanyaan saya agak melenceng ya dari yang materi yang udah disampaikan. Ini kan sekarang banyak banget orang punya akun alter atau akun anon gitu kan. Mungkin nggak tahu ya, saya nggak tahu apakah Mas Dendi punya pengalamannya atau enggak, tapi cara paling gampang gitu ya, untuk tahu misalnya satu orang punya akun lain gitu, selain akun dengan identitas yang asli gitu, apa ya Mas, mungkin ada cara-cara tertentu kah atau gimana? Karena jujur ya sebagai perempuan gitu kan, apalagi sekarang banyak banget open BO, jadi kan saya sebagai perempuan, saya pribadi pasti pengen tahu dong pasangan saya misalnya dia apakah dia punya akun kedua gitu untuk untuk misalnya dia yang dipakai untuk jasa open BO dan segala macam kayak gitu. Oh ya, dan saya yakin mungkin yang kalau saya laki-laki pun pasti juga saya akan tetap melakukan hal yang sama gitu Mas. Maksudnya bukan maksudnya saya menyudutkan kaum laki-laki ya. Berarti intinya untuk membuktikan kesetiaan ya Mbak. Tapi ini sih Mas, maksudnya bukan soal ini aja ya, bukan soal hubungan aja, tapi kan kalau bukan fenomena sih, cuman fakta bahwa orang tuh bisa punya lebih dari satu akun gitu, itu udah kayak apa ya, hal yang biasa aja gitu. Oke. Duplikat ya, maksudnya tuh akun second yang digunakan untuk hal-hal yang lain gitu ya. Okay. Betul, makanya entah untuk hal apapun itu, tapi akun yang
dibuat gitu dengan identitas yang lain gitu. Oke, paham, Mbak. Oke, sebentar ya Mbak, saya tampung dulu pertanyaannya. Monggo yang lain dulu. Soalnya agak berat ini. Sebentar ya. Takutnya saya salah ngomong, saya sendiri belum merasakan apa itu, apa pasangan apa itu belum pernah. Jadi saya pahami dulu ya Mbak pertanyaannya. Tapi saya paham kok maksudnya. Sip. Monggo ditampung dulu ya Mbak. Yang lain dulu. Nanti saya jawab pasti Mbak. Mas Dedi mau tanya, kalau ini kan Monggo Mas. ya kalau ini kan yang kita praktekkan kan Twitter. Hal Hmm. semacam ini kan kita kita bisa praktekkan juga di Instagram ya Mas kalau nggak salah. Tapi kan Instagram itu kan dia kan lebih powerful di mobile. Apakah bisa kita ginikan juga? Misalnya kita buka Instagram lewat web browser. Kemudian pertanyaan yang kedua itu apakah private messaging seperti WhatsApp dan Telegram misalnya itu bisa kita ginikan tuh bisa nggak Mas? Oke, Mas Hasib Roji, saya tampung dulu. Terima kasih pertanyaan bagus banget. Oke, saya dari Mbak Aisyah ya tadi. Mbak Aisyah terkait itu belum ada detektor atau alat yang bisa memastikan, yang belum ada yang saya tahu ya, yang bisa memastikan orang ini punya berapa akun. Tapi kalau Mbak Aisyah menjelajah Osin Framework, itu bisa ada nama tools apa ya saya lupa, ada salah satu tools yang bisa melihat apakah emailnya itu digunakan untuk akun apa. Misalkan Mbak Aisyah nih punya, Mbak Aisyah tuh tahu misalkan contoh ya ini, Mbak Aisyah ingin tahu anak Mbak Aisyah itu punya akun lain atau enggak. Nah, salah satunya Sherlock juga bisa. Sherlock, Spiderfoot. Jadi melihat akun-akun yang terhubung ke email tersebut. Nah, kalau misalkan si duplikator ini, si mungkin tadi pasangan ibaratkan ya, pasangan itu. Tapi jangan pasangan ya, saya belum ada pasangan. Ya nggak apa-apa. Pasangan, eh apa namanya pasangan, susah bilang pasangan. Pasangan ini dia salahnya itu dia menggunakan satu email untuk berbagai akun. Akun fake-nya lah, akun keduanya lah, akun ketiganya lah. Nah, itu bisa ketahuan kalau dia pakai satu email yang sama untuk beberapa akun. Kayak gitu. Itu contoh kecil ya. Tapi kalau misalkan dianya pintar, dia pakai nomor HP yang beda, akun yang beda. Itu ya, Mbak. Terus Sip, email makasih. atau nomor HP terkait gitu bisa. Tapi kalau orangnya pintar, bisa aja. Oke. Dari siapa ya? Tadi itu dari Mas Hasib ya, Mas Hasib ya. Iya betul Mas. Kalau Instagram itu karena base-nya itu adalah picture ya, sosial media yang picture base dan mungkin mungkin ada caption. Tapi kalau bedanya sama Twitter kan word base ya, jadi berbasis kata-kata, kalimat lebih banyaknya. Tapi itu nggak menutup kemungkinan ada namanya Osingram. Itu kita bisa menggunakan Osin, bisa mungkin nanti next kita bahas, kita nggak akan praktekkan sekarang. Kita akan menggunakan, kalau misalkan menggunakan Osingram itu bisa mengetahui nomor HP-nya, jadi nomor HP yang terhubung ke akun tersebut, bisa mengetahui emailnya misalkan contohnya saya punya akun saya itu memfollow Atta Halilintar, memfollow Firsa Besari, memfollow Iwan Fals.
memfollow Iwan Fals, memfollow ini. Nah, ketika eh, misalkan Mas Afif ini mentargetkan untuk mengosin akun Instagram saya, nah itu untuk melihat data followingnya Mas Dendi itu memfollow siapa aja. Nah, itu email-email Iwan Fals, email-email Atta Halilintar, nomor HP itu ketahuan. Kemarin saya coba sama Mas Afif ya, saya yang tahu saya di sini Mas Afif kemarin. Ada yang ikut juga gak yang webinar anak teknik kemarin? Oke, itu sih. Kalau tapi nanti saya share, saya ada uh, kalau misalkan mau nanti bilang aja di grup, nanti saya share PDF-nya ya. Kayak gitu. Oke, silakan ada pertanyaan lagi, Mas? Monggo saya buka dulu satu pertanyaan dulu ya sebentar. Selamat malam, Mas. Malam, Mas, monggo, monggo. Iya, mau nanya, Mas. Tadi yang dicontohkan ini kan lebih ke data yang agregat ya. Apakah memungkinkan sih kalau misalnya kita cari data personal, misalnya kita mau cari alamat rumahnya atau tanggal lahirnya, seperti itu. Terima kasih. Kalau berbicara alamat rumah ya, itu nggak semudah itu ya, Mas. Mas siapa tadi? Biar kita makin kenal. Mas siapa ya, Mas? Alex, Mas. Oh, Mas Alex. Oke, makasih, Mas Alex. Kalau berbicara alamat rumahnya, itu nggak semudah itu. Itu harus kita melalui banyak tahapan. Ya, banyak tahapan dan kecenderungan target ini bisa ditipu atau enggak. Target ini bisa apa namanya, bisa ditelaah atau enggak gitu. Bisa di target ini sering apa namanya, namanya itu sering tertipu atau enggak. Jadi banyak sekali kemungkinan sih Mas. Tergantung targetnya ini dia seberapa jauh temennya target itu, apakah pernah share data-data tentang target atau misalkan di sekolahnya itu pernah apa namanya itu mempublikasikan informasi pribadi. Itu tergantung. Nanti kalau Mas nemu, oke itu berarti targetnya apa namanya itu Mas dapat gitu, kayak gitu Mas Alexander. Mas Alex. Terjawab gak Mas? Oke, kita sebelum lanjut ada lagi pertanyaan? Oke. Kita lanjutkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Ini adalah sebuah anatomi ya, anatomi dari metadata. Metadata tahu ya pasti ya. Metadata dari sebuah misalkan data yang ada di internet, entah itu page, entah itu apapun, itu ada penjelasannya. Nanti ini akan saya share juga di grup workshopnya juga. Jadi gak akan saya jelasin satu-satu. Nah, ini saya mungkin akan jelasin beberapa. Contohnya nih, ini tuh ada artinya. Mungkin kalau teman-teman pernah nge-inspect elemen, perlu teman-teman pernah kayak apa namanya tuh view page search ya. Itu ada seperti data-data ini dan itu ada artinya semua. Ada artinya. Yang pertama ini bahwa eh, tweet ini dilakukan tanggal sekian jam sekian, ada timestampnya. Kemudian ini ada artinya juga. Ini artinya tweet ini telah dibalas oleh eh, autornya gitu. Jadi ada autornya. Kemudian, oke, sorry. Ini juga ada ID-nya. Ini ID dari si akunnya. Kemudian, nah ada akunnya dibuat tanggal berapa, akunnya berapa tahun. Nah, tadi kok ketahuan sih Firsa Besari itu udah 8 tahun, sedangkan akun palsunya itu baru 2 tahun, dan satu lagi akun palsunya baru 1 tahun. Nah, ini dia mereka tuh tools ini dapat dari datanya dari apa? Dari metadata ini.
metadata ini. Jadi nggak tiba-tiba ajaib, wah dapat ada, nggak tiba-tiba ajaib dapat alamat nggak ada. Itu melalui proses-proses yang tadi dijelaskan di PPT yang saya sampaikan. Bahwa kalau Mas Alex mengikuti, contohnya Mas Alex mengikuti alur itu insya Allah banyak sekali data yang didapatkan gitu ya, kayak gitu. Jadi nggak ajaib gitu Mas, nggak ajaib tiba-tiba saya Osin abrakadabra tahu nama, abrakadabra tahu nomor HP, abrakadabra tahu alamat email. Kalau nggak ada perjuangan nggak akan dapet. Kita harus berjuang dulu apa-apa juga. Kayak gitu Mas Alex. Tapi bagus pertanyaannya. Monggo yang mau tanya lagi. Alat tempurnya sudah saya share juga ya sini. Kemudian kita akan bahas apa ya? Hmm, oh iya ini ya. Ini kan kita udah comparison ya bagaimana mengetahui akun mana yang asli dan yang palsu. Kemudian ini di sini juga ada bantuan ya, analyze. Kita hari kita. Track followernya juga bisa. Oke. Kayak tadi ya. Oke, kita cek dulu terus kita. Nah, kalau misalkan ini contohnya dibales kan di replay terus masuk lagi ke sini ada atribusi. Nah, oke saya bagus sih pertanyaan dari Mas Alek membuka bahasan yang lebih jauh. Jadi ketika misalkan ngobrolnya sama ini siapa ya Mas Juno ini, Pirsa Bersari ngobrol terus Pirsa Bersari nge-reply ini, kemudian di bawahnya mungkin dia berbicara tentang alamat, berbicara oh iya bro main ke rumah gua misalkan. Ini ada acara ini bla 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 terus tiba-tiba gak sengaja kan di komentar-komentar tweet yang apa di komennya itu dijelasin oh mampir ke gang sekian ditunggu ya nah itu dapat atribusi lalu Mas Alex masukin ke Excelnya di data tadi di tahapan proses analyze tadi bukan di tahapan proses filtering tadi yang ini ya oke. Oke, kita share. Bentar ya, Mas. Nah. Mana ya tadi? Nah, di tahapan yang ini ya, Mas. Nih, harus lagi. Kalau misalkan Mas Alex misalkan dapat contohnya temen lamanya, dapat temen SD-nya, temen SMA-nya. Nah, oh ini jadi gini Mas maksudnya. Ketika misalkan Mas Alex tuh udah stuck nih gak dapat alamat-alamat dia. Tapi Mas Alex menemukan dia tuh lagi berbicara dengan seorang dan kelihatan akrab banget. Nah, Mas Alex itu harus mengalihkan target juga kepada si temennya itu. Ketika udah diteralihkan, jadi mendapat informasi baru dari si temennya ini, apa namanya itu, dia itu ceroboh mengeser data apapun. Oh ini mungkin ya, berarti dia ada atribusinya, ada benang merahnya. Oh ternyata tempat tinggalnya sama, ternyata tempat apa namanya ya tempat tinggalnya sama, sekolahnya sama, ya otomatis oh ini ya datanya sama. Nggak apa-apa, kita nggak dapat dari nggak bisa target utama nggak dapat nih karena dia pinter banget, nggak ceroboh orangnya. Tapi ada temennya ada yang ceroboh gitu. Kalau temennya yang ini ceroboh, cari lagi teman lainnya. Keluarganya ceroboh, cari lagi di keluarganya. Kayak gitu, Mas Alex. Mungkin ini teman-teman udah ada gambaran ya sekarang mengenai cycle-nya. Jadi cycle ini harus benar-benar dilakukan. Karena apa? Kalau tidak dilakukan ini ya hanya stalking biasa. Makanya sosial media intelijen ini ya kayak stalking secara terarah, terukur, dan profesional. Jadi nggak stalking hanya scroll up aja kayak gitu. Ada toolsnya, ada gathering datanya. Kayak gitu Mas. Siapa ya tadi? Ini tadi pertanyaannya nyari alamat rumah kan ya Mas? Biasanya kalau orangnya pernah berperkara ya, pengalaman saya tuh di direktori putusan di website Mahkamah Agung sih ada alamatnya biasanya. Bener banget Mbak. Selain juga itu di file-file kayak script,
Kurs Hero itu suka ada juga orang-orang yang upload iseng, ada juga. Terus kayak saya nggak, paling bukan benci sih, saya nggak suka banget sama websitenya kayak tadi Mbak sampein itu, karena kita mengupload data yang udah berperkara, misalkan bercerai berapa, itu dipublikasikan, namanya jelas gitu, dokumennya ada, orangnya alamatnya di mana. Bener banget Mbak Aisyah jadi ngingetin. Saya baru aja kemarin menelusuri hal itu. Saya tracing salah satu teman saya, ya ini akan menjadi rekan bisnis. Ya biasanya HRD juga lakuin gini. Ini orangnya siapa sih, kita ingin tahu. Nah ternyata ada di data itu, ada di data web Mahkamah Agung, apa ya, Kejaksaan Agung ya, Kejagung gitu. Dan data itu kayak misalkan data yang hal-hal yang sensitif itu bisa masuk juga. Makasih Mbak Aisyah udah ngingetin ya. Terus apa lagi ya? Oke, karena ini kita tampilkan scene framework-nya ya, buat yang belum tahu. Nah, ini ya. Ini kalau misalkan tadi kan saya pakai yang jenis plugin ini ya. Jenis plugin pakai Sputnik ya. Domainnya berapa, dia dari mana, hash-nya berapa, URL-nya gimana. Sekarang ada juga yang versi web base-nya. Itu namanya ini apa, OSINT framework ya. Kita nyari transportasi, nyari geolocation itu ada, nyari nomor kendaraan itu ada juga. Ya contohnya. Terus nyari satelit tracking banyak ya. Ini udah rata-rata sih banyak juga yang udah gak aktif karena udah di take down, karena udah di ini nyari metadata kayak tadi, bisa pakai MetaGoofy, Full, kemudian tools-toolsnya yang bisa digunain, ada Ocean Automation nih banyak. Silakan dicoba gitu ya. Nah, silakan dicoba. Nanti disampaikan di grup workshop ya teman-teman, mungkin minggu depan kita bahas lagi. Jadi harapannya grup workshop ini kita aktif terus ya seperti sebelumnya, kita bisa diskusi dan sharing lagi sehingga menemukan ilmu-ilmu baru. Kemudian ini kalau mau baca lagi tentang OSIN, saya sempat bikin thread di website Perang Siber tentang OSIN. Itu apa? OSIN ini pasif atau aktif? OSIN ini berjalan secara pasif ya, tanpa bersentuhan langsung dengan target seperti tadi. Iya, yang tadi saya jelasin ya. Seperti kita melihat jemuran seseorang di depan rumahnya sehingga kita tahu merek bajunya tanpa harus kita memegang dan tanpa harus kita mengambilnya. Dan ini pun seharusnya tidak merugikan pelaku ya, karena jemurannya sendiri emang terlihat dari luar rumah. Jadi itu ya data yang diambil dari OSIN itu. Kayak gitu. Kemudian 3 tahap. Pertama mengumpulkan, kedua menganalisa, ketiga keputusan yang berupa informasi. Ini kalau OSIN, kalau sosial media intelijen tadi memanjang kayak gitu. Tapi bisa diimplementasikan juga karena saling berkaitan. Jadi OSIN, SOCMIN itu bukan hacking. Nah, ini semua informasi berasal dari sumber terbuka, tidak ada sadap menyadap, ini legal, dan ini pun dari internet sumbernya. Kemudian, tadi ada yang nanya kan, kemudian ada pertanyaan, OSIN ini bergantung pada tool atau software tertentu? Jawabannya tidak. Ya kan? Kayak tadi jadi sudah saya jelasin. Ya kita masih bisa makan tanpa harus menggunakan sendok. OSIN pun masih dapat berjalan tanpa harus menggunakan tools. Udah ya itu mungkin. Ini sih kalau mau belajar ini, mau mulai belajar OSIN, niat dulu yang penting. Niatkan untuk kebaikan, bisa mulai nonton dari video-video yang ada di internet. Lengkapnya ini di sini saya ada dokumennya juga, ini dokumen lengkap mengenai tools. Terus OSIN ini teman-teman bisa ke sini, apa aja yang dipelajari, apa aja yang bisa dipakai, apa namanya, template-templatenya apa aja. Yang penting teman-teman melakukan OSIN atau SOCMIN itu sesuai alur. Jangan hanya searching coba-coba tools, tapi memang harus nyoba satu-satu sesuai alur. Misalkan kalau tahapannya tahapan gathering ya teman-teman kumpulkan data, jangan dulu coba tools lain kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman terganggu fokusnya, terganggu apa ya namanya tuh, udah ke distract sama
target lain, yaitu bakal ini. Kemudian dokumentasi webinar OSIN di Orang Siber juga ada untuk insight, itu ada tentang jejak digital lebih seram daripada jejak paranormal. Ini kita juga ada mencoba men-tracking Anya Geraldine, pernah juga masih webinar Anya Geraldine. Kemudian ini yang di restrict ini the deep web ya, dark web. Ini bareng Mas Kamora. Ini semuanya bareng founding father-nya OSIN Indonesia. Ini Mas Rich, Mas Kamora atau Mas Blue Mustang, Mas Tel ya kalau di OSIN Indonesia. Silakan gabung ya. Jadi nothing stay hidden forever ya, teman-teman. Jadi semoga bermanfaat ya materi pada malam hari ini. Saya cukupkan untuk materinya. Nanti kita bisa diskusi lagi di apa namanya di grup workshop, sorry. Nanti teman-teman ada pertanyaan sebelum ditutup, monggo sesi pertanyaan bebas terkait OSIN atau terkait apapun. Yo, silakan nanya lagi. Mas Dendi, kenapa ya ada lembaga negara yang membiarkan datanya itu terindeks sama mesin pencarian, tapi ada juga yang enggak, kayak misalnya data KUA kan, misalnya kalau data KUA saya pernah coba nyari dan itu nggak terindeks di Google, cuman data publik sih ketahuan sih kalau kita cari di website KUA gitu. Maksudnya websitenya kantor agama, tapi datanya nggak terindeks di Google. Itu apa ya Mas yang ngebedain? Maksudnya kenapa kok ada yang membiarkan membiarkan terindeks sama yang enggak gitu? Karena kan biasanya kalau sistem penyimpanan datanya sih kebijakannya kan biasanya sih mengacu ke peraturan yang sama gitu. Cuman itu sih yang selalu maksudnya yang saya bingung aja. Oke. Bahasanya berat banget, masuk lagi ke KUA ya. Aduh, saya tidak profesional di bidang ini karena saya juga belum menemukan KUA. Oke, tapi terima kasih pertanyaannya Mbak. Terkait itu ya, karena setiap pemerintahan, setiap lembaga itu punya kebijakannya masing-masing. Ada contohnya buat transparansi, tapi itu masih diperdebatkan. Oh ini keuangan tuh harus ditransparansikan, siapa yang menandatangani, siapa yang mengaudit, siapa yang meng-ACC, siapa yang yang menyetujui. Itu kan harus ada, dan datanya NIP-nya harus ada, terus datanya orang mana, dia dari mana harus ada. Itu kan data pribadi. Tapi si lembaga itu mengharuskan itu di ini kan. Studi kasusnya kayak tadi, webnya Kejagung, webnya apa namanya tuh tadi kata Mbak Aisyah tuh, website yang tadi yang di awal ya, yang tadi, kemudian websitenya lembaga lain. Tapi ada juga web atau lembaga yang jangan ini privacy. Contohnya websitenya Kementerian Pertahanan. Itu nggak ada dokumen-dokumen yang ini kan. Terus websitenya Badan Intelijen Negara. Itu karena itu kebutuhannya untuk sharing informasi di depan doang, sharing informasi di homepage aja, jadi nggak perlu ada dokumen-dokumen, dan dokumen itu adalah dokumen yang sangat rahasia. Tapi sebenarnya rahasianya sama-sama aja ya, cuman lembaganya perbedaan. Nah, ini yang memerlukan, kemarin itu saya sempat ikut dari BSSN, itu rapat buat SKKNI, Standar Kerja Nasional, terkait audit keamanan informasi. Itu jadi ada standarnya. Kita nanti insya Allah punya standar yang akan disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan bahwa ini tuh harus seperti ini loh. Ini tuh standarnya harus gini loh. Ini tuh harus misalkan perpaduannya harus ini loh. Tapi sementara yang saya ketahui kemarin, ya memang setiap lembaga beda-beda Mbak. Dan itu merupakan kebijakan masing-masing. Ya walaupun ada kayak Kominfo, ada kayak BSSN, itu udah merekomendasikan yang terbaik itu gimana, yang baik itu gimana. Tapi kan setiap lembaga nggak bisa dipaksakan. Mereka kan berdiri sendiri dan mereka itu independen kayak gitu.
Dan pasti itu bakal ada perbedaan-perbedaan dengan resikonya masing-masing. Semakin bagus semakin ini. Oke, makasih Mas. Tapi kalau belum terjawab, monggo Mbak diskusi lagi, silakan. Ya Lucunya dengan ya, kalau contohnya, yang ya. sepengalaman saya bukan data sih, lebih tepatnya kayak materi presentasi, rapat-rapat terbatas gitu ya. Kalau dari Kemenhan tuh memang nggak biasanya justru bisa diakses dari ada ke indeks di Google juga, cuman bentuknya udah di yang ke indeks di Google itu URL Google Drive, jadi bukan dari bukan langsung dari situs webnya Kemenhan, atau juga kadang-kadang dari Kemenko Polhukam. Lucunya tuh gitu ya, heran deh sama sama Kemenhan. Ya, bener banget. Kadang misalkan website, misalkan saya punya perusahaan saya tuh udah sangat privacy, udah sangat security-nya tuh tinggi. Tapi kerjasama sama perusahaan Mbak Aisyah yang transparansinya tinggi. Udah dikirim dokumen, ya udah sama sama Mbak Aisyah dan perusahaan dan rekan-rekan itu malah diupload. Diuploadnya di mana, di publik, di mana secara transparan secara publik. Ya itu dilemanya gitu. Kita udah berat-berat, saya udah berat-berat untuk menjaga keamanan, security, kerahasiaannya dijaga benar-benar. Ketika bekerja sama dengan perusahaan Mbak Aisyah, ternyata perusahaan Mbak Aisyah menerapkan transparansi yang tidak memikirkan keamanan. Ya oke, udah hilang. Atau yang kedua itu kesalahan dari pegawainya. Pegawai yang nggak tahu security. Bener kayak Mas Alexander, kesadaran security-nya masih kurang. Itu tiba-tiba diupload ke slide share, diupload ke script, diupload ke Coursera, diupload ke mana gitu. Itu data-data pribadi kan. Itu ya riskan gitu. Apalagi kalau dokumen-dokumen kayak Kemenhan kayak gitu. Itu Mbak Aisyah. Tapi kalau saya juga pernah punya pengalaman demikian. Yang saya nggak pernah upload data saya dimanapun. Tapi tiba-tiba saya dapat ada data saya kok ada data saya di website ini, di websitenya. Saya pernah dapat scholarship nih di salah satu kegiatan sertifikasi. Nah, mereka nyantumin data saya, nama saya, dan ada lah gitu. Kayak gitu. Padahal saya nggak pernah gitu sharing di IG. Paling di IG juga ya yang nggak kedebak, yang emang sengaja saya sharing, emang sengaja saya adain gitu. Gitu aja, Mbak Aisyah. Mungkin mungkin ya punya cerita masing-masing dari setiap orangnya. Makasih Mas. Yo, sama-sama Mbak. Monggo yang lainnya silakan. Atau yang ada ingin mengkoreksi juga monggo, sangat dipersilakan, kita sharing-sharing kan tadi saya sampaikan juga. Izin bertanya, Mas. Ya, gimana Mas? Monggo. Mas Untuk Ilyas. scripting sendiri itu apakah hanya bisa dilakukan di akun publik atau bisa juga di akun private ya, Mas? Soalnya saya pernah coba-coba gitu kan, scripting akun Instagram yang private itu dia nggak bisa. Iya, Mas. Kuncinya ya kita masuk ke tahapan, kalau kemarin saya ngobrol sama Bu Restia, ada yang namanya social engineering. Ya, kita harus mengarahkan dulu, harus follow dulu, harus apa ya? Harus apa? Harus kayak kita kayak menjebak dulu orangnya, kemudian orangnya itu kita di follow, kita membuat akun sok puppet ya, akun palsu, kita follow, nah baru kita analisa. Jadi kadang kekuatan Instagram kan bagus ya private-nya, bagus ininya, jadi data-data nggak bisa kita lihat gitu. Atau kita balik ke kita mencoba apa mencari kemungkinan bahwa data tersebut udah ada di platform lain, misalkan kayak di Hublagram, di Pictagram gitu, udah ke-save di platform pihak ketiga gitu. Kalau secara langsung dari awalnya nggak kelihatan, dari awalnya nggak tahu, pasti ya nggak tahu gitu Mas, kayak gitu, nggak bisa maksudnya.
Gimana Mas Ilyas, kejawab atau enggak? Kalau enggak nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mas. Tapi ada yang masih ngeganjel gak Mas Ilyas dari jawaban saya? Atau misalkan masih kurang jelas gitu? Aman kan ya Mas? Oke. Enggak, sudah. Enggak, saya pengen tahu aja tadi apakah ada tools lain gitu kalau untuk yang private. Ternyata emang harus seperti itu ya Mas. Harus segala dikombinasikan. Betul banget. Oke. Udah ya, ada lagi saya satu lagi nih terakhir. Monggo. Mas Dendi izin tanya, kalau Halo Mas Rozi, monggo. ya, kalau doxing itu apa juga bagian dari OSINT, Mas? Doxing. Google Dorking. Doxing atau Dorking? Dorking ya, iya. Itu dua hal yang berbeda. Doxing dan Dorking. Dorking itu jadi Google ini ya. Apa namanya? Kalau dorking itu jadi kita memaksimalkan Google ya. Itu bisa disebut kadang orang nyebutnya Google hacking, kadang nyebutnya orang Google dorking. Kalau doxing itu eh apa ya? Tindakan untuk nyebarin informasi pribadi orang lain secara publik, itu ngedoxing orang gitu. Mas misalkan udah punya informasi tentang saya, terusin disebarin ke orang-orang, itu namanya doxing. Nah, sedangkan kalau dorking itu bagian dari OSINT, Google hacking. Kita praktekkan sebentar ya tentang Google dorking. Oke. Oke, sudah terlihat belum, Mas? Udah, Mas. Oke, udah terlihat ya. Ini kan kita tuh mau cari dokumen tentang bagaimana sih masak lele gitu ya. Bagaimana sih masakan lele. Ini kan nggak ada dokumennya ya, nggak ada apa-apanya. Nah, kita bisa memanfaatkan dorking. Contohnya, kita tambahkan file tipe .2 PDF ya. Dan yang muncul adalah PDF semua. Variasi olahan ikan lele yang bisa kita buka tuh. Nah, sedangkan tadi nggak muncul PDF-PDF-nya. Ini kita dokumen yang muncul semua. Ini seni memanfaatkan implementasi Google Dorking dalam, ini bisa digunakan untuk kita nyari jurnal, nyari apa gitu. Nyari buat skripsi kayak gitu. Nyari bahan referensi-referensi. Ini contohnya file tipe PDF. Atau misalkan kita mau nyari yang judulnya apa ya? Title, sorry. Kita ingin cari website-website yang kehack, goodbye. Nah, jadi kita akan ditampilkan website-website yang udah kehack. Kayak gitu, Mas. Ini Google Dorking atau Google Hacking. Jadi kita memanfaatkan Google dengan script-script ini. Google Dorking, cheat sheet. Ada cheat sheet-nya juga ya. Nah, ini. Intake kita buat apa? Jadi buat nyari yang ada di intake-nya, terus link-nya. Kita ingin mencari di Google tapi hanya pada satu website atau dua website. Kita ada cache-nya, nyari cache-nya, nyari siapa. Ini contohnya, kita nyari di Facebook doang, kita nyari di Facebook, di Twitter aja, kayak gitu. Mas, siapa tadi? Mas siapa ya tadi, sorry Mas. Mas Rozi ya? Oke. Terima kasih. Oke. Udah Mas, gimana? Apa maksudnya tuh ada yang masih ngeganjel? Sudah terjawab, Mas. Sudah terjawab. Oke. Terima kasih Mas Rozi. Jangan lupa minum kopi malam ini. Oke, mungkin sudah selesai ya webinar kita kali ini. Teman-teman yang mau diskusi monggo bisa di grup ya, di grup workshop atau bisa enaknya sih di grup workshop ya. Tapi kalau mau personal monggo, tapi
saya sarankan di grup workshop biar kita bisa bareng-bareng bahas. Kemudian teman-teman untuk insight bisa baca-baca di grup Orang Siber atau di OSIN Indonesia dan di YouTube-nya Orang Siber. Itu banyak banget bahas tentang OSIN atau dorking dan semacamnya, tentang tadi security awareness, tentang social media intelligence juga, tentang penetration testing juga ada. Jadi kita sharing bareng-bareng teman-teman juga dari Orang Siber. Nanti juga mungkin saya akan ajak beberapa praktisi OSIN ya ke grup buat sharing-sharing. Sini kalau ada Mas Afif, itu Mas Afif ya salah satu yang masuk ke grup ya bareng-bareng teman-teman praktisi gitu. Oke, mungkin itu aja sih dari saya. Ada challenge terakhir, silakan teman-teman. Challenge-nya, targetnya saya, teman-teman silakan kumpulkan informasi sebanyak apapun tentang saya. Oke, ini challenge buat teman-teman, nanti kita diskusikan di grup. Oke, kalau ya ini ada yang chat jangan saya, berarti tapi kalau mau saya silakan, tapi challenge-nya kita ganti. Oke, challenge-nya kita ganti. Kita mengumpulkan data mengenai karena minggu depan kan saya ada webinar di Anak Teknik tentang investigasi kejahatan siber. Ini beda ya. Jadi webinar yang Anak Teknik sama workshop ini beda. Jadi workshop ini memang internal Orang Siber. Kalau yang Anak Teknik itu ya Anak Teknik gitu ya. Berarti teman-teman ini ya. Kita ganti challenge-nya sebentar. Oke. Challenge-nya ini kita pakai real case ya, studi kasus yang sedang saya teliti. Jadi kita akan mencari pelaku dari penjual data breach yang ada di Red Forum ini. Nah, teman-teman silakan gunakan segala kemampuan, entah itu SOC, MIN, OSIN, untuk mencari ini. Nanti kita diskusikan di grup. Ini informasinya orangnya sudah saya ketahui, sudah saya temukan. Tapi saya ingin melihat insight dari teman-teman. Nanti kalau misalkan ada stuck, ada apa, silakan diskusikan di grup. Ini untuk soalnya adalah ini, teman-teman cari informasi siapa sih ini orang yang jual database Indonesia, Subang, Bogor Kota, dan lain-lain. Nanti kita diskusikan. Oke, jelas ya teman-teman challenge-nya nanti supaya kita bisa interaktif di grupnya. Ini kayak mesti dibuka pakai Tor ya, Mas? Ini bisa dibuka. Oh iya, di sana bisa dibuka nggak? Pakai VPN biasanya dibukanya kalau nggak bisa. Tapi di beberapa ISP bisa kok. Bisa di beberapa ISP. Oh iya, Telkomsel di blok ya. Kalau nggak bisa di VPN. Atau nanti saya ini screenshotkan ke grup. Atau Mas yang lain yang ada, silakan screenshotkan halaman depannya terkait itu, lalu simpen di grup. Share ke grup ya, Mas Ilyas, Mas Fajar boleh minta tolong ya nanti kalau udah bisa buka ya, Mas Alexander di screenshot halaman depannya, pelakunya, kan dia ngasih kontak tuh, silakan gitu. Nah saya udah dapat itu kontaknya, udah dapat bahkan IG Facebooknya, pelakunya, timnya, grupnya, udah saya atribusikan, tapi saya nanti ingin coba challenge dari teman-teman dulu. Ini kita masuk ke real case, kita juga mungkin kalau kita tahu lebih banyak kita akan bermanfaat gitu. Oke, saya harap bisa bermanfaat materi pada malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Makasih Mas Dendi. Yo, sama-sama Mbak.